Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again in our lesson today, Pancasila Education, with the topic Poverty and Social Justice in Indonesia. We will talk and discuss today about the meaning, the causes, impact, and the solution of poverty in Indonesia based on the fifth principle of Pancasila, social justice for the Indonesian people. Baik, senang sekali jumpa lagi kita pada perkuliahan kita pada hari ini dalam pendidikan Pancasila, yang mana pada hari ini kita akan membahas dan mendiskusikan tentang poverty and social justice in Indonesia, tentang kemiskinan dan keadilan sosial di Indonesia. Nah, maka pada hari ini we will talk and discuss about the meaning, the causes, the impact, and the solution of poverty in Indonesia based on the fifth principle of Pancasila, social justice for the Indonesian people. Jadi hari ini kita akan bicara tentang pengertian, yaitu pengertian dan pemahaman tentang kemiskinan dan ciri-cirinya, dan juga kita akan membicarakan tentang the causes, penyebab-penyebab of the poverty, kemiskinan, baik secara individual, keluarga, subbudaya, agama, dan struktural. Dan juga kita akan bicarakan tentang impact of poverty, yang munculnya berbagai dampak sosial dari kemiskinan, kriminalitas, pengangguran, kebodohan, gangguan kesehatan, dan lain-lain. And the last is the solution of poverty in Indonesia based on the fifth principle of Pancasila, yaitu solusi kemiskinan berdasarkan aplikasi daripada sila kelima dari Pancasila, yang akan memberikan solusi terhadap permasalahan kemiskinan sehingga terwujud kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pengertian secara etimologis kemiskinan itu berasal dari kata miskin, yang artinya miskin itu adalah tidak berharta benda dan serba kekurangan. Keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Dan kemiskinan ini adalah merupakan masalah global yang terjadi di negara-negara di dunia ini, ya. Jadi sekali lagi bahwa secara etimologis kemiskinan berasal dari kata miskin, artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Dan kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Dan kemiskinan adalah merupakan masalah global. Banyak sebenarnya ya pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai apa itu kemiskinan, dan bisa jadi dalam beberapa hal kemiskinan ini pengertiannya ada sedikit perbedaan sesuai dengan siapa yang mendefinisikan. Tapi itu yang tadi kita berikan adalah pengertian secara dasar, ya. Selanjutnya, what the causes of the poverty, ya. Apa sih penyebab-penyebab kemiskinan ini? Nah, penyebabnya ada penyebab secara individual, ada juga yang disebut secara individual atau patologis, di mana penyebab individual atau patologis ini melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, dan kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan yang tidak mengukur pemasukan. Jadi penyebab kemiskinan bisa disebabkan oleh individual atau yang disebut dengan patologis, yaitu perilaku seseorang, ya, misalnya
kalau dalam istilah pepatah itu besar pasak daripada tiang, ya, atau berperilaku boros dan sebagainya bisa menyebabkan kemiskinan. Selanjutnya itu tadi penyebab individual atau patologis. Yang kedua adalah penyebab keluarga, ya, di mana yang menghubungkan kemiskinan ini dengan pendidikan di dalam keluarga, ya. Jadi penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga. Jadi ada dua di dalam penyebab keluarga ini, penyebab kemiskinan. Bisa saja karena faktor pendidikan, ya, walaupun ini tidak bisa juga dipatokkan demikian, tapi bisa saja orang-orang yang mungkin, ya, mohon maaf, tingkat pendidikannya rendah mungkin juga bisa jadi penyebab dari kemiskinan, karena ini menyangkut tentang pekerjaan, ya, yang harus memenuhi syarat-syarat juga berdasarkan tingkat pendidikan. Yang kedua juga bisa karena anggota keluarga tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga. Ini juga bisa penyebab kemiskinan. Misalnya pada kasus-kasus yang di dalam satu keluarga itu banyak anak misalnya, sementara penghasilannya tidak seberapa, dan ini tentu akan menimbulkan kemiskinan karena tidak sanggup membiayai kehidupan anggota keluarganya. Yang ketiga yaitu penyebab subbudaya atau subcultural, yaitu kemiskinan disebabkan karena kehidupan sehari-hari yang dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga. Nah, itu contohnya, ya. Jadi bisa juga kemiskinan karena orang yang kurang pandai bersyukur begitu, ya, melihat keluarganya, melihat tetangganya maju, ya, melihat tetangganya lebih apa. Jadi seorang dalam menjalankan kehidupannya, ya, hampir sama dengan tadi, ya, tidak sesuai antara besar pasak daripada tiang, ya. Jadi memaksakan diri ini juga bisa menyebabkan kemiskinan karena dalam istilahnya melihat ke atas bukan melihat ke bawah. Jadi tidak pandai bersyukur, ya, mengikuti pola orang lain yang mungkin memang dia kaya, pola hidupnya mungkin mewah, lantas kita yang tidak punya kemampuan mengikuti itu. Nah, itu kalau tidak bisa, ya bisa, kalau tidak mampu bisa menyebabkan kemiskinan. Yang terakhir adalah penyebab agensi, yaitu kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk yang mungkin perang, pemerintah, dan ekonomi. Jadi contoh dari aksi orang lain adalah gaji, ya, atau honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contohnya artinya karena bisa jadi penyebab agensi adalah kemiskinan akibat dari perang pemerintah dan ekonomi. Jadi bisa memang akibat keadaan ekonomi, bisa juga menyebabkan orang miskin, ya, karena susahnya kehidupan. Bisa jadi juga karena orang berutang, ya, banyak utang sehingga keuangan yang dia peroleh tidak bisa digunakan, ya, karena lebih banyak untuk membayar utang dan sebagainya. Kemudian penyebab struktural, yaitu yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Nah, ini bisa jadi karena adanya lapisan-lapisan, tingkatan-tingkatan di masyarakat yang sehingga menyebabkan kalangan bawah tidak bisa naik ke kalangan atas, tetap dalam keadaan miskin. Itu mungkin di negara-negara tertentu, ya, yang ada kasta-kastanya. Baik, apa sebenarnya the impact of the poverty, ya? Apa sebenarnya impact atau dampak dari kemiskinan ini? Ya, dampaknya jelas. Kemiskinan menyebabkan, ya, pengangguran, ya. Jadi pengangguran dan kemiskinan ini sejalan, ya. Bisa kemiskinan menyebabkan pengangguran, bisa juga pengangguran menyebabkan kemiskinan. Ya, berhubung tadi karena pendidikan, keterampilan yang tidak dimiliki, karena pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang sulit diraih oleh masyarakat, maka masyarakat sulit untuk berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi karena masyarakat sulit mungkin, ya, mendapatkan pendidikan, sehingga pendidikan dan keterampilan yang layak ini juga menyangkut masalah kemampuan, ya, sehingga dampaknya adalah menimbulkan pengangguran karena sulit mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dampak dari kemiskinan juga
masyarakat tidak memiliki pendidikan keterampilan, akibatnya sulit mencari pekerjaan dan akibatnya adalah pengangguran. Selanjutnya adalah dampak dari kemiskinan, ya, banyaknya kriminalitas. Itu tidak bisa dipungkiri, ya. Sebagian besar kriminalitas adalah dampak kepada kemiskinan. Ya, kesulitan mencari nafkah mengakibatkan orang lupa diri sehingga mencari jalan cepat, jalan pintas tanpa memedulikan halal atau haramnya uang sebagai alat tukar guna memenuhi kebutuhan. Jadi terjepitnya hidup, ya, susahnya hidup mencari nafkah menyebabkan orang akan meningkatnya kriminalitas, ya, karena kemiskinan tadi. Selanjutnya, dampak dari kemiskinan juga menyebabkan putusnya sekolah, ya, kesempatan pendidikan sudah pasti merupakan dampak kemiskinan. Jadi orang bisa putus sekolah, ya, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan itu akan hilang karena kemiskinan, ya. Misalnya karena mahalnya biaya pendidikan menyebabkan rakyat miskin putus sekolah karena tak mampu lagi membayar sekolah. Jadi kemiskinan bisa menyebabkan, ya, putusnya sekolah. Selanjutnya adalah berdampak juga terhadap kesehatan, ya. Kesehatan sulit didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatannya. Jadi dampaknya bisa pengangguran, kriminalitas, putus sekolah, ya, sulitnya kesehatan, ya, sehingga mungkin bisa menjadi timbulnya berbagai macam penyakit, ya. Kemudian buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat kemiskinan, ya. Jika anak-anak putus sekolah dan bekerja karena terpaksa, maka akan ada gangguan pada anak-anak itu sendiri seperti gangguan pada perkembangan mental, fisik, dan cara berpikir mereka. Jadi kemiskinan juga bisa merusak generasi karena mereka terpaksa harus memenuhi kebutuhan hidup yang belum waktunya, sehingga merusak perkembangan mental, fisik, dan cara berpikir anak-anak. Nah, bagaimana setelah kita mengetahui the causes, ya, the meaning, the causes, the impact, what about the solution of poverty in Indonesia based on the fifth principle of Pancasila? Sekarang kita melihat bagaimana solusi, ya, mengatasi kemiskinan ini berdasarkan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sesuai dengan amanat Pancasila, sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai-nilai bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan, baik itu keadilan di mata umum, keadilan di mata hukum, dan keadilan dalam mendapatkan hak-haknya. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila ini dan terus berusaha sekuat tenaga dalam mengatasi masalah-masalah kenegaraan, terutama masalah kemiskinan berdasarkan Pancasila. Karena sejauh ini pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan mungkin terlihat hanya baru secara parsial, artinya hanya sebagian saja, sehingga angka kemiskinan di Indonesia, ya, belum menunjukkan perubahan atau mungkin terjadi perubahan namun dengan persentase yang sangat kecil, ya, atau belum berhasil semuanya diatasi. Nah, dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima dari Pancasila, nah, manusia Indonesia seharusnya menyadari tentang hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini, maka dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Jadi kalau ini dijalankan, ya, secara kekeluargaan, gotong royong, kepedulian terhadap sesama, dan mengetahui hak dan kewajiban, tentu ini akan sangat membantu mengatasi kemiskinan di Indonesia. Tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga harus dilakukan oleh masyarakat semuanya. Selanjutnya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Nah, negara wajib, ya, mencapai tujuan ini karena adalah tujuan negara, ya, tujuan kemerdekaan kita, ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di dalam
Dengan sila kelima ini seharusnya juga bagi perusahaan ya harus memberikan upah sesuai dengan kerja orang tersebut. Jadi jangan ada lagi permasalahan upah yang tidak sesuai ya, atau pemotongan-pemotongan dan sebagainya. Ini akan sangat merugikan masyarakat, berpengaruh terhadap tingkat pendapatannya, juga tingkat kehidupannya. Kemudian jangan lupa ya bahwa kewajiban membayar pajak ya bagi siapapun yang memang berkewajiban, diwajibkan oleh negara membayar pajak, dan hasil pajak ini tentunya akan memberikan dampak bagi program-program mengatasi kemiskinan di Indonesia. Kemudian juga berdasarkan sila kelima ini ya, tidak ada lagi ada di antara warga negara masyarakat yang masih merusak-rusak fasilitas umum ya. Nah, ini bisa digunakan bersama, dimanfaatkan bersama, sehingga bisa membantu fasilitas umum ini digunakan oleh masyarakat yang kurang mampu ya. Bisa dipakai oleh semua orang, dan tentu anggarannya bisa dihemat jika kita tidak merusak fasilitas umum. Dan yang paling penting adalah tidak bertindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini sangat menyebabkan kemiskinan. Bisa mengatasi kemiskinan kalau sudah tidak ada lagi tindakan-tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Kemudian juga berdasarkan Pancasila ya, jangan bergaya hidup hemat, jangan bergaya hidup mewah ya, dan harus bergaya hidup hemat. Misalnya bisa saja menggunakan listrik dan sebagainya, atau menggunakan keuangan sesuai dengan yang dibutuhkan. Jangan berpola hidup konsumtif atau berpola hidup mewah. Kemudian yang paling penting berdasarkan sila kelima adalah pandainya kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta bersikap adil. Ini kalau semua orang menjalankan haknya, menjalankan kewajibannya, saling menolong, saling membantu, tentu kemiskinan dapat diatasi di Indonesia. Dan selanjutnya berdasarkan sila kelima yaitu harus memiliki sikap suka memberi pertolongan pada orang lain. Ini yang disebut tadi gotong royong, suasana kekeluargaan, saling membantu ya, adil ya, suka memberi pertolongan kepada orang lain, kurang-kurangnya kepada tetangga atau kepada keluarga yang masih kekurangan atau miskin. Selanjutnya adalah bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Jadi kita dituntut oleh sila kelima ini untuk menjadi manusia yang bekerja keras dan mau menghargai karya orang lain. Dan kemudian adalah adanya keinginan bersama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial baik oleh pemerintah maupun seluruh masyarakat Indonesia. Jadi itulah topik pembicaraan kita pada hari ini dalam perkuliahan Pancasila dengan judul Kemiskinan dan Keadilan Sosial, di mana kita sudah membahas tentang pengertian penyebab, dampak, dan solusi bagi mengatasi kemiskinan Indonesia berdasarkan Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan menjalankan ini masalah persoalan kemiskinan bisa diatasi di Indonesia, sekaligus kita menjalankan nilai-nilai Pancasila sebagai manusia yang Pancasilais di Indonesia. Thank you very much for your attention today. Cukup pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa untuk menonton channel ini secara keseluruhan agar dapat memahami lebih baik ilmu yang diberikan. Terima kasih. Thank you atas atensinya, thank you atas subscribe-nya, thank you atas tontonannya. Sampai jumpa di perkuliahan yang akan datang. Thank you very much. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.